Welcome to webinar kita, How Past Life Karma Affects Your Present Life. Bagaimana karma masa lampau mempengaruhi kehidupanmu di saat ini. Nah, teman-teman, aku mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman di sini sudah pernah tahu past life-nya? Ada yang kalau sudah, bisa katakan sudah di kolom komentar. Kalau belum juga, it's okay. Bisa katakan belum di kolom komentar. Oke. Belum jelas. Oke. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Sepertinya kebanyakan belum, tapi ada beberapa yang sudah. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini ada lagi yang pernah dapat vision, tapi entah itu benar atau enggak. Nah, jadi hari ini kita memang tidak akan membuka past life kita satu demi satu, karena ini adalah sesi sharing ya, dan bukan sesi workshop. Dan juga ini kan kita grup di sini yang cukup banyak orangnya. Nah, jadi hari ini aku mau share kepada teman-teman ada 3 pokok utama yang akan kita bedah di hari ini. Yang pertama yaitu mengenal apa itu karma. Kemudian, menyadari bagaimana karma masa lampau berpengaruh ke hidup kita saat ini, seperti apa contoh-contohnya. Aku juga akan ada sharing beberapa kasus ya, yang dialami oleh beberapa klien aku. Dan kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana past life regression bisa membantu kita keluar dari pola masa lalu. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya langsung, nanti di akhir dari webinar ini, aku akan memberikan kesempatan untuk beberapa orang bisa open cam, open mic untuk bisa tanya langsung juga sama aku. Oke? Dan buat teman-teman lainnya yang mau sharing atau komentar atau bertanya tapi tidak mau ketahuan, it's okay juga. Teman-teman bisa direct message langsung ke aku. Aku tidak akan membacakan namanya, akan dirahasiakan, tapi teman-teman tetap bisa curhat dan bertanya. Oke? Nah, tadi ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah ya mengenai mengenal past life-nya. Kalau misalnya aku tanya seperti ini gimana? Apakah teman-teman di sini merasa, percaya atau nggak percaya nih sama past life? Percaya, nggak percaya, atau mungkin, nggak tahu ya, ragu-ragu, percaya nggak ya, gitu. Jadi teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Jadi tidak harus percaya dan juga aku di sini bukan untuk membuat teman-teman jadi percaya, ya, tapi kita mau sharing aja di sini, berbagi wawasan, kemudian kita kita, sama-sama belajar dan mungkin kita bisa saling memperkaya pada hari ini, oke. Ada yang bilang percaya, ada yang bilang ragu-ragu, ada lumayan yang bilang ragu-ragu ternyata. Oke, jadi buat teman-teman yang ragu-ragu, it's okay. Jadi teman-teman bisa melihat ini justru bagus juga ya, tanpa konsep, tanpa ada latar belakang di baliknya. Teman-teman bisa melihat sharing hari ini seperti sebuah hal baru gitu. Jadi it's also very good. Buat teman-teman yang, mmm, buat teman-teman yang lainnya yang belum menjawab, it's okay juga, mungkin dalam hati bisa menjawab ya. Ini ada yang bilang so-so, tapi lebih percaya kalau past life itu energi diri person dan anon fisik, yang mengikuti kita yang kita ada saat ini. This is a very good point buat yang sharing ini, aku ingatkan aku, tapi nanti aku coba akan membahas, kalimat ini, ya. Karena kalimat ini sangat relevan yang disebut di sini. Oke. Nah, teman-teman, karena kita judulnya adalah bagaimana karma masa lampau berpengaruh kepada kehidupan saat ini, aku pengen tanya sama teman-teman semua di sini. Karena banyak yang percaya, tapi juga banyak yang ragu-ragu ya mengenai apa itu past life. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar kata karma, ada yang mungkin juga pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Tapi aku pingin tahu aja buat teman-teman di sini, terutama teman-teman yang mungkin baru ya, mengenal hal-hal mengenai past life seperti ini, teman-teman boleh tolong dong tulis di kolom komentar menurut teman-teman yang teman-teman tahu atau yang sering kedengeran di luaran sana, karma itu apa? Coba ya, aku pengen baca komentarnya kalian. Oke, ada yang bilang pernah dengar tapi belum paham. Yes, thank you. Kemudian ada yang bilang karma itu pernah melakukan kesalahan masa lalu, hasil dari suatu perbuatan. Ada bilang lagi karma itu adalah perbuatan. Oke.
Buat yang lainnya boleh di-share ya di kolom komentar. Ada yang bilang lagi pola berulang yang belum selesai pelajarannya. Kemudian ada lagi sebab akibat dari yang kita lakukan, atau karma adalah akibat. Jadi teman-teman, eee, karma di luaran sana seringkali disamakan dengan hukuman. Bahwa, eee, ada kalimat-kalimat yang sering kita dengar atau mungkin sering kita ucapkan gitu, bahwa biarin aja kalau misalnya dia itu kayak gitu, nanti biar dia kena karmanya sendiri gitu ya. Pernah mungkin ya teman-teman, dengar kata seperti itu, kalimat seperti itu, atau mungkin kita sendiri pernah mengucapkannya. Jadi, seringkali orang mengidentikan karma itu dengan hukuman atau mungkin dengan, sebab akibat. Tidak salah sebenarnya karena memang karma itu, seringkali memang dikaitkan ya dengan hal-hal yang berulang, tadi ada yang sebut pola berulang atau mungkin, hukum tabur tuai, tidak salah sebenarnya, tapi ada, cara pandang yang lain mungkin, atau yang mungkin kita bisa bilang lebih lebih kaya ya, bagaimana kita bisa memandang karma ini. Jadi teman-teman, aku akan baca nanti teman-teman yang sudah teman-teman tulis di kolom chat, tapi aku mau bilang bahwa, karma sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya adalah tindakan. Jadi tindakan ini meliputi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan juga apa yang kita lakukan. Bahkan niat kita pun itu sudah termasuk karma sebenarnya. Oke, jadi aku ulang ya teman-teman. Karma ini artinya adalah tindakan, termasuk apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan juga apa yang kita niatkan. Jadi sebersit niat itu juga termasuk adalah karma. Sehingga teman-teman, sebenarnya setiap detiknya kita membuat karma yang baru. Oke, setiap detiknya kita membuat, karma yang baru. Seringkali juga teman-teman, kita, melihat karma itu sebagai, balas-membalas gitu. Jadi sebenarnya bukan bukan balas-membalas ya, tapi memang, aku mengibaratkannya itu, seperti kalau misalnya aku, pernah menyakiti seseorang, pernah menyakiti misalnya aku sebut siapa ya di sini ya, biar, eee, ada contoh gitu, Kak Jemi nih yang, sudah, on cam. Jadi misalnya nih aku bilang, "Ih Kak Jemi kok kamu mukanya kayak gitu?" Misalnya ya, terus Kak Jemi merasa, tersinggung misalnya. Kemudian suatu hari misalnya ada Lina nih ngomong sama aku juga, "Ci, kok muka Cici kayak gitu?" Jadi walaupun karma itu tidak persis A dibalas A ya, tapi, ini aku ambil contoh aja. Jadi ketika aku diucapkan seperti itu sama Lina, aku mulai merasa bahwa, "Oh iya ya, ternyata nggak enak ya, diucapkan seperti itu tuh nggak enak oleh orang lain." Sehingga aku belajar untuk tidak melakukannya lagi kepada siapapun juga, termasuk kepada diriku sendiri, oke? Jadi itu cara pandang berbeda. Kemarin ini ada temanku juga yang ada di sini, mungkin aku nggak sebut namanya ya, tapi kemarin ini ada temanku juga yang ketika aku posting reel di Instagram, eee eee, beliau kemudian sharing sama aku bahwa, karma itu katanya seperti ripple tuh apa, seperti ini persis di, foto ini, seperti pancaran air kalau kita ada air tenang, kita taruh, 1 titik di atas air tersebut, kemudian akan berpendar gitu ya, akan memunculkan ripple, pusaran air tersebut. Nah, jadi karma itu seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu aksi, melakukan suatu niat bahkan hanya niat sekalipun, efeknya itu seperti ripple. Dia akan berpengaruh kepada diri kita dan juga seluruhnya orang-orang sekitar kita dan balik lagi kepada kita sebenarnya, karena efek dari ripple tersebut. Ini aku suka banget analogi ini dan nanti hopefully aku akan buat reel juga membahas tentang si Ripple ini. Jadi ini aku sambil baca lagi teman-teman komentar kalian. Awalnya dulu banget sebelum aku ngalamin awakening versi dewasa, karma itu balasan. Tapi secara imanku adalah seperti pembayaran, entah baik atau buruk, agar kita impas dalam sebuah energi rasa. Gitu aku sekarang merasanya. Menurutku, karma itu perlakuan buruk yang menimpa seseorang karena kesalahan di masa lalu dan datang di waktu yang tepat. Alhamdulillah sekarang aku nggak melihat itu sebuah hal negatif, tapi lebih seperti pengimpasan dari energi entah itu baik buruk.
Karma adalah tindakan baik dari pikiran, ucapan, ataupun perbuatan. Thank you sharingnya teman-teman. Hopefully dari apa yang aku sebutkan barusan, teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh, lebih kaya, dan juga lebih sehat ya mengenai apa itu arti dari kata karma. Nah, teman-teman, tadi sudah aku sebutkan bahwa apapun yang kamu pikir, ucap, dan lakukan adalah karma. Setiap detiknya kita sedang membuat karma yang baru. Dan by the way, teman-teman, kalau teman-teman merasa ada bagian-bagian tertentu yang menarik dari sharing kita hari ini, teman-teman boleh foto, boleh screenshot, dan nanti boleh tag aku juga di Instagram Amelia Devina 777 ya, supaya teman-teman yang lain di luar sana mungkin juga bisa mendapatkan manfaat highlight-highlight tertentu dari sharing kita hari ini. Oke. Nah, teman-teman, our action create karmic imprints di dalam kesadaran kita. Ada namanya karmic imprints, jejak-jejak karma bahasa Indonesianya. Nah, jejak karma ini kita percaya ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita, pengalaman kita, bahkan tingkah laku kita, dan juga pola-pola yang akan kita temui selama kehidupan. Termasuk juga emotional issue yang tidak terselesaikan, trauma, dan juga tindakan-tindakan yang bisa berpengaruh kepada bagaimana kita berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan orang lain. Seiring waktu, teman-teman, jejak karma ini akan sangat berpengaruh kepada pengalaman spiritual kita, hubungan-hubungan kita, dan juga secara keseluruhan kesejahteraan mental kita. Ya, jadi seperti analoginya tuh gampangnya seperti kayak kita pakai kacamata gitu. Kalau misalnya kacamata ini kita sudah sering eh, pegang-pegang gitu ya, sudah sering kena, kena debu, kena apa segala macam, kena tangan, kena matahari, kemudian kena goresan. Jadi kita kemudian akan melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata yang ini kan ya. Apalagi kalau kita nggak pernah bersihkan atau kita nggak pernah sadari kita akan melihat kalau misalnya kacamatanya ini sudah gelap, kita akan melihat dunia gelap jadinya. Tapi kalau misalnya kita sadar, kita akan menyadari, oh iya ya, ternyata ini tuh bukan karena gelap, karena aku lagi pakai kacamata. Sehingga kita bisa mulai mengubah apa yang menjadi jejak karma kita dan kita bisa melihat dunia dengan apa adanya, nggak lagi berdasarkan si kacamata ini. Jadi analogi sederhananya kira-kira seperti itu. Mungkin itu lebih mudah dipahami ya. Nah, teman-teman, ada tiga sifat karma yang akan aku share malam hari ini. Ada tiga sifat karma yang akan aku share. Yang pertama adalah karma memunculkan pembuahan dan kelahiran. Jadi eh, orang tua kita eh, melahirkan kita. Tapi sebenarnya bahkan boleh dibilang karena adanya karma, muncullah yang namanya pas lagi conception, pas lagi pembuahan, muncullah gitu adanya manusia yang adalah jadi kita sekarang. Jadi sebenarnya karma itu sudah sorry, buah karma itu sudah tercipta gitu ya saat adanya pembuahan dan kemudian kelahiran. Oke, jadi kita lahir juga karena adalah karma kita. Kita bertemu orang tua yang ini juga adalah karma kita. Karena pada saat pembuahan itu sudah tercetus tuh karmanya. Oke, ini dia. Jadi kita sudah boleh dibilang bahkan kita memilih orang tua kita yang memang bertujuan untuk kita bisa menggenapi kehidupan kita, misi jiwa kita di kehidupan kali ini. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karma terus-menerus berbuah sepanjang kehidupan. Jadi berbuah itu bukan pertama adalah saat conception, kemudian kelahiran, tapi kemudian sejak kita gitu ya lahir sampai kemudian kita meninggal dan terus lahir kembali, karma itu akan terus-menerus berbuah, akan terus-menerus berbuah. Menariknya bukan cuma berbuah teman-teman, tapi juga dibentuk, ditanam di saat yang bersamaan. Benar kan ya? Jadi karma terus-menerus berbuah sepanjang kehidupan, tapi juga terus-menerus dibentuk, terus-menerus ditanam sepanjang kehidupan kita. Semuanya berjalan beriringan. Oke. Jadi ini juga menurut aku menarik ya. Ini sifat yang kedua yang aku mau bahas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana karma berbuah sangat bergantung dari properti mental tiap-tiap individu. Maksudnya apa, Mel? Maksudnya adalah misalnya nih, kita mau berbuat baik.
di beberapa bulan lalu di Love Ground kita sempat galang dana untuk berbagi nasi kotak. Nanti kemungkinan insya Allah ya bulan Mei kita ngebikin lagi. Jadi nanti teman-teman yang mau donasi atau mau jadi volunteer juga silakan. Nah, jadi ketika kita berbuat baik charity misalnya, kita mau berbagi nasi kotak. Eh, itu kan karma baik ya sebenarnya ya. Tapi berbuahnya seperti apa, itu tergantung tiap orang. Apakah waktu kita berdananya kita rela misalnya, atau mungkin kita ngedumel, atau mungkin kita sebenarnya bisa memberi lebih banyak tapi kita tidak memberi lebih banyak misalnya. Atau simpelnya nggak usah kita ngomong berbuat baik deh. Kita ngomong hal lebih sederhana aja, yaitu teman-teman yang sedang menonton webinar saat ini. Kita sama-sama di ruangan ini, di ruangan yang berbeda tapi di Zoom ini, kita sama-sama sedang membuat karma kolektif yaitu belajar mengenai kesadaran. Belajar mengenai kesadaran, mengenai diri sendiri, betul ya? Tapi berbuahnya itu akan sangat bergantung tiap kita. Misalnya, ada yang berpikir mungkin, wah bagus nih ya, aku berarti perlu lebih waspada, perlu lebih sadar dengan tingkah laku aku, dengan ucapanku misalnya. Tapi mungkin ada juga yang merasa bahwa ini apaan sih materinya nggak jelas misalnya. Atau mungkin ada yang bilang juga, ih Amel nih siapa sih sebenarnya orang ini? Ngomong apa sih dia gitu kan? Nah jadi karma apa yang berbuah nantinya akan sangat bergantung kepada bagaimana kita bereaksi di saat ini. Perbuatan baiknya sama, kita sama-sama sedang belajar sekarang. Tapi buahnya seperti apa, tiap orang nanti akan memetiknya beda-beda. Akan sangat bergantung pada reaksi kita di saat ini, di saat peristiwanya sedang berlangsung. Jadi mungkin dari beberapa sifat ini kita bisa menarik kesimpulan ya tentang bagaimana setiap saatnya kita bisa sebenarnya untuk membuat reaksi yang lebih positif supaya kita menanamkan karma yang juga lebih positif yang baik dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, semakin kita memupuk karma baik secara secara langsung sebenarnya itu akan berpengaruh kepada diri kita sendiri juga. Karena tidak mungkin kita nanam bibit pepaya keluarnya buah duren. Ya kan? Kalau kita nanamnya biji pepaya, kok bibit ya, biji pepaya, pasti keluarnya adalah buah pepaya. Nggak mungkin kebalik, nggak mungkin jadi biji cabai gitu, buah cabai, nggak mungkin. Nggak ada hukum alamnya nggak seperti itu. Jadi semakin kita bisa berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, atau pikiran kita positif, ucapan kita positif, kita membuat diri kita sedang menyiapkan diri kita untuk panen hal-hal yang lebih positif juga. Jadi itu sebenarnya hukum alam ya, sangat hukum alam banget. Oke, jadi sejauh ini teman-teman tiga sifat ini mungkin ada teman-teman yang mau komentar atau bertanya, boleh tulis di kolom komentar, nanti akan aku bahas ya. Silakan kalau ada yang mau komentar atau bertanya sambil aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi teman-teman, aku lanjut lagi bahas mengenai karma ini. Tapi kemudian teman-teman mungkin ngomong sama aku, tapi Mel, iya sih bahas soal karma itu mungkin menarik dan juga oke, kita udah tahu nih. Tapi hidup itu tetap menderita gitu. Mungkin ada yang bilang gitu ya, hidup itu tetap susah Mel gitu. Aku tetap sedih, aku nggak bisa lepas dari kesedihanku gitu. Nah teman-teman, bahkan mungkin ada dari kita yang bilang bahwa aku sedih karena burukku berbuah misalnya, atau aku sedih karena ini tuh aku lagi nerima karma buruk, aku lagi diomongin bosku misalnya, atau aku lagi putusin pacarku misalnya, apapun itulah ya teman-teman kondisinya, atau aku lagi nggak punya duit misalnya, apapun itu. Jadi uh, kita sedih dan kita kemudian bilang bahwa aku sedih karena aku lagi kena karma buruk. Nah, pertanyaanku adalah, ini silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Apakah kesedihan itu adalah karma buruk sebenarnya? Kalau kita lagi sedih, ada apapun situasinya lah ya. Kalau kemudian kita mengalami kesedihan, apakah kesedihan itu adalah karma buruk kita sebenarnya? Silakan teman-teman coba tulis di kolom komentar. Apalagi berdasarkan
yang kita udah share barusan ya. Apakah kesedihan itu adalah karma buruk sebenarnya? Bisa jadi, Kak. Oke, thank you. Thank you. Ini ada yang bilang karena emosi dan reaksi itu bisa kita pilih. Thank you so much. Ada yang bilang bukan. Tergantung asal kesedihannya karena apa. Bukan karena sedih adalah bukan karena sedih adalah emosi, bukan hasil dari karma. Oke. Amazing. Aku suka banget diskusinya di kolom chat. You guys are amazing. Thank you banget ya. Jadi aku suka banget dengar komentar masing-masing dengan pemikiran masing-masing. Ini aku jawab, apakah kesedihan adalah karma buruk? Jadi kesedihan teman-teman sebenarnya bukan adalah karma buruk. Tapi ketika kita sedih, kita sedang membuat karma buruk yang baru. Hmm, kenapa seperti itu? Jadi, misalnya aku dikatain orang nih, misalnya ya, aku dikatain orang. Ketika dikatain orangnya itu mungkin adalah buah karma buruk. Ketika aku dikatain orang, mungkin itu adalah buah karma buruk. Tapi aku mempunyai pilihan, aku punya pilihan untuk bereaksi, apakah aku perlu sedih atau marah. Oh, it's okay bahwa orang ngatain aku. Tapi ketika aku memilih untuk sedih atau marah ketika ada orang ngatain aku, di saat itu sebenarnya aku sudah membuat karma buruk yang baru. Make sense ya teman-teman ya? Karena sedih itu adalah pilihan sebenarnya. Kalau buah karma datang, itu oke, kita nggak bisa, mungkin boleh dibilang kita nggak bisa kontrol lah ya. Dia tiba-tiba datang, kemudian ada lagi, segala macam. Kita nggak bisa kontrol, tapi reaksi kita bisa kendalikan, kita bisa pilih. Sehingga kalau misalnya kita memilih untuk menjadi sedih, kita sedang membuat karma buruk yang baru. Sehingga bisa jadi akhirnya ketika satu hal ini kita sedih, kita kemudian akan menarik kesedihan-kesedihan baru lagi untuk datang kepada hidup kita. Karena kita sedang menanam bibitnya, sedih, sedih, sedih gitu. Kebayang ya teman-teman ya? Tapi kalau misalnya kita ada yang ngatain kita, kemudian kita oke, it's okay. Emang kenapa? Emang kenapa nggak harus semua orang suka sama aku gitu kan? Gak apa-apa juga kalau nggak suka sama aku. Yang penting aku suka sama aku, misalnya gitu. Nah, jadi ketika aku netral dan oke dengan hal tersebut, aku sedang menanam karma baik untuk diriku sendiri. Aku positif misalnya, aku merasa it's okay, yang penting aku suka sama diriku. Ya mungkin kalau ada yang aku salah, aku bisa ubah, betul. Kalau emang ada yang keliru ya, aku tentu perlu berubah. Tapi in general, it's okay. Nggak semua orang harus suka sama aku. Di sana aku membuat atau menanamkan bibit baru yang mungkin jadinya adalah kayak self-love ya. Self-love, self-respect gitu kan. Menyayangi diri sendiri, menghormati diri sendiri. Saat itulah aku sedang membuat karma baik yang baru. Dan itu akhirnya aku akan panen lagi kan nantinya. Kebayang ya teman-teman? Jadi sebenarnya kes- eh, kesedihan, marah, emosi-emosi itu bukan karma buruk, tapi itu adalah reaksi kita terhadap buah karma yang datang dalam hidup kita. Bagaimana kita meresponnya akan menentukan seperti apa kelanjutan dari kisah tersebut. Jadi segala fenomena boleh terjadi, teman-teman, tapi apa yang mengikuti sesudahnya, karma apa yang akan datang sesudahnya lagi, tergantung bagaimana kita menyikapi situasi tersebut pada saat ini. Oke, aku sambil baca chatnya. Oke, oke. Kalau ada yang mengatakan sesuatu yang mengena kita, itu pandangan dia, betul. Berarti responnya perlu netral, paham. Tak melatih diri untuk netral. Skill baru berarti yang penting ya. Yes, lebih sadarkan respon kita. Betul banget. Thank you so much. Aku senang banget teman-teman juga merespon. Jadi kayak, oke, oke, aku ngomong gini, teman-teman em, bisa paham maksud aku, dan juga kita kayak sinkron gitu ya. Jadi, I'm very happy. Buat teman-teman yang lain yang belum komentar di chat, hopefully teman-teman juga bisa memetik pelajaran ya dari percakapan kita ini. Nah, kemudian tadi kita bahas mengenai karma. Kemudian aku akan lanjut membahas yang kedua, yaitu bagaimana past life berpengaruh kepada present life. Bagaimana karma masa lampau atau masa lampau kita berpengaruh kepada saat ini. Nah, ini aku mau membahas sedikit apa yang tadi teman kita di awal sempat bilang bahwa dia ragu-ragu kan mengenai past life. Katanya barangkali itu adalah DNA kita aja, gitu ya, DNA dari leluhur kita. Nah, aku mau bilang bahwa itu sangat mungkin terjadi. Jadi, satu manusia kita ini
itu sudah kolaborasi atau kumpulan dari berbagai banyak faktor sebenarnya. Berbagai banyak faktor, termasuk DNA kita. Karena DNA kita datang dari leluhur kita. Bahkan boleh dibilang sebenarnya sebagai manusia ya, DNA leluhur kita tuh bisa nyampe ke kita bahkan sampai 5 keturunan. Lumayan panjang, lumayan panjang. Nah, jadi apa yang dialami oleh kakek buyut kita yang dulu, tergantung persentasenya ya, tiap orang tentu nggak bisa aku bilang sekian persen, tentu tidak. Tapi sekian persennya pasti ada yang masuk ke dalam DNA kita juga, yang akan tersalur ke DNA kita juga. Jadi betul bahwa kalau kita ngomong soal trauma, kita jangankan kita ngomong past life deh ya, tapi dari leluhur kita pun sebenarnya sudah kita bawa trauma. Termasuk bukan cuma trauma sebenarnya, tapi juga kualitas baik mereka dan juga harapan atau impian mereka sebenarnya. Jadi nggak cuma yang buruk-buruk ya teman-teman, yang baik-baik juga ada sebenarnya dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita mau soal DNA, yes itu sangat valid. Secara sains juga valid sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong soal past life, sebenarnya aku adalah orang yang bisa bilang percaya bahwa eh, ketika kita ngomong soal past life, bisa jadi juga past life itu adalah past life kita atau past life dari leluhur kita yang eh, ada dalam garis family kita, garis keluarga kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ini biasanya ya teman-teman. Kalau kita lahir di keluarga yang satu ini, papa, mama, kakak, adik, eh, apa, suami istri dan sebagainya, anak gitu ya, kita lahir dalam keluarga ini, besar kemungkinan kita sudah pernah ketemu mereka dulunya. Kita kalau ngomong past life, kita anggap aja dulunya lah ya. Jadi kita sudah pernah ketemu mereka sebelumnya. Jadi bukan pertama kali ketemu mereka. Kemungkinan besar sekali. Dan kemungkinan juga mereka masih dalam satu pohon keluarga bersama kita. Oke. Dan ketika kita inkarnasi kembali, ketika kita lahir kembali, ini juga eh, aku tidak bisa pastikan ya, karena tiap soul beda-beda. Tapi ada kemungkinan bahwa soul kita juga menyebar menjadi beberapa, membelah diri. Jadi kayak amuba, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah bertanya-tanya, kenapa ya dulu tuh penduduk bumi cuma sekian ratus juta jiwa atau sekian puluh juta jiwa? Kenapa sekarang jadinya bisa bermiliar-miliar? Itu salah satunya adalah karena memang soul kita itu bisa membelah diri. Oke? Nah, sehingga kalau kita ngomong kita punya past life, bisa jadi past life kita juga adalah past life dari leluhur kita atau orang-orang yang pernah ada di pohon keluarga kita. Sehingga eh, eh, teori tadi mengenai DNA tadi bisa sinkron sebenarnya bahkan gitu. Karena dari DNA kita pun juga mengalir di darah kita dan juga pasaf kita pun bisa jadi berhubungan dengan leluhur kita dan juga pohon keluarga kita yang lain dan mungkin ada yang dari bawaan kita juga. Jadi sangat banyak sekali faktornya dan ini boleh dibilang lumayan kompleks ya sehingga otak manusia aku nggak akan mungkin bisa apa ya menjabarkannya atau menganalisanya atau membuat kesimpulan terhadapnya karena tiap tiap individu akan sangat berbeda dan perlu eh, perlu melihat atau berbicara mengenai ini dengan tidak intelektual gitu ya dari kacamata yang berbeda untuk bisa memahami ini hal-hal yang boleh dibilang adalah misteri gitu bagaimana polanya, gimana timbangannya dan seterusnya. Oke, teman-teman ada 3 hal utama yang aku mau share bagaimana past life kita mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang. Oke, ada 3 hal utama yang aku mau share. Yang pertama adalah bahwa past life kita akan mempengaruhi pola hidup dan pelajaran yang berulang. Oke, jadi karma yang belum terselesaikan dari kehidupan lampau dapat muncul kembali dalam bentuk tantangan, hubungan, atau pola emosional yang berulang di kehidupan saat ini. Jadi ini sebenarnya adalah kesempatan buat kita supaya kita bisa bertumbuh, menyembuhkan, dan menyelesaikan pelajaran jiwa yang belum sepenuhnya kita pahami di kehidupan sebelumnya. Kalau kita di kehidupan dulunya, misalnya kita punya kecenderungan untuk eh, apa ya kita sebut ya, untuk takut bersuara. Ini sering juga nih aku melihat klien-klien seperti ini ya. Jadi
kehidupan sebelumnya kita takut bersuara, kita memilih untuk diam, memendam perasaan. Ada kemungkinan kita kemudian terlahir kembali di situasi yang membuat kita itu kayak harus diam gitu. Kayak orang-orang tuh suruh kita diam, kita nggak boleh yang banyak ngomong. Kita kemudian kembali memendam perasaan. Jadi seringkali jadinya kita mengalami pola yang berulang. Bahkan sebenarnya berpengaruh juga pola pasif itu ke pola inner child kita. Jadi biasanya akan membentuk lahan yang subur di keluarga kita supaya apa pola yang belum selesai dipasang itu muncul tuh dalam inner child kita, dalam eh, apa upbringing kita, bagaimana kita dibesarkan. Biasanya berpengaruh teman-teman. Jadi kalau kita mengenal pola inner child kita, kemungkinan tuh datangnya juga dari past life. Entah itu takut ditinggalkan atau mungkin ada yang takut miskin misalnya, ada macam-macam lah ya. Ada yang takut membuat keputusan, ada yang kemudian menunda pekerjaan, segala macam. Jadi itu biasanya akan berulang. Oke, jadi buat teman-teman di sini, apalagi teman-teman yang rajin nih ya, kayak teman-teman yang rajin dan mencatat, teman-teman bisa sekarang ini mencatat di buku jurnalnya atau di kertasnya masing-masing, apa ya kira-kira pola yang aku tuh sadari ini tuh udah berulang-ulang terus dari aku kecil. Entah misalnya takut pada otoritas itu juga termasuk. Kemudian mempunyai mempunyai kemampuan healing tapi juga takut untuk mempraktekannya. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Jadi coba lihat-lihat pola apa nih yang aku rasa aku sadari sudah muncul sejak aku kecil atau bahkan eh, aku bilang ini bisa disebut dari inner child aku, inner child wound-nya gitu ya. Teman-teman boleh sambil sadari dan tulis poin-poinnya apa aja. Dan ini bukan cuma termasuk pola hidup yang nggak menyenangkan atau trauma ya, tapi juga termasuk pola-pola yang menyenangkan. Misalnya, pintar berkomunikasi, suka desain, jago main alat musik gitu. Itu juga bisa jadi termasuk pelajaran yang berulang. Atau misalnya teman-teman ada yang secara fisik gitu ya, eh, sering dipuji misalnya. Apapun itu, jadi biasanya itu adalah eh, pola-pola yang datang dari masa lampau. Oke. Yang kedua adalah kontrak jiwa atau yang sering teman-teman dengar dengan istilah soul contract dan juga hubungan-hubungan penting yang kita miliki dalam hidup. Oke. Nah, jadi banyak hubungan yang bermakna dalam kehidupan kita saat ini dipengaruhi oleh koneksi dari kehidupan lampau, dari hubungan-hubungan kita di kehidupan lampau. Kontrak jiwa ini, soul contract ini, dirancang untuk membantu kita menyeimbangkan karma, baik melalui cinta, maksudnya adalah hubungan yang indah, yang penuh dengan cinta kasih, dukungan, jadi kadang-kadang ada hubungan tuh yang saling menyemangati, saling membantu, maupun konflik, jadi hubungan yang sulit, hubungan yang bikin kita tuh berantem terus. Tapi semuanya, teman-teman, pada akhirnya membimbing kita menuju pertumbuhan jiwa kita, evolusi spiritual kita. Oke, jadi uh, past life kita mempengaruhi hubungan dengan orang-orang terdekat kita, terutama ya orang-orang terdekat kita, ayah, ibu, uh, kemudian ya tergantung kalau kedekatannya cukup dekat, kakek nenek juga, pasangan sudah pasti, suami istri, pacar, anak, bahkan mungkin menantu juga kadang-kadang banyak drama di antara mertua menantu, itu juga bisa banget ya ada yang drama, tapi juga ada yang kok malah lebih sayang menantu dibanding anaknya sendiri. Itu juga menarik kan, ada yang seperti itu. Nah, jadi itu semua juga karena adanya karma masa lampau, teman-teman. Aku pernah punya klien juga yang very stressful dia karena mama mertuanya sangat protektif banget sama suaminya. Bener-bener sangat protektif banget ya. Jadi setiap liburan harus bareng gitu. Harus ke sana, harus ketemu mamanya, nggak bisa enggak gitu. Dengerinnya semua kata mama. Jadi ada yang seperti itu. Itu juga ternyata setelah kita lihat masa lampaunya, hubungan karmanya sangat kuat sekali ternyata gitu. Nah, jadi menarik sekali. Yang ketiga adalah ini tadi ya, bakat alami, ketakutan, dan panggilan jiwa. Jadi bakat alami ini tadi yang aku sempat bilang, pintar berbicara, main alat musik misalnya.
ketakutan atau fobia juga bisa menurun, dan panggilan jiwa juga menurun. Jadi panggilan jiwa itu adalah soul purpose ya. Kenapa kita dilahirkan ini atau ada misi apa kita kemari itu biasanya juga berlanjut. Apalagi kalau misi itu begitu pentingnya sehingga kita ingat dia sebelum kita meninggal, itu biasanya juga akan berlanjut. Oke. Nah, jadi selain dari ini, yang tidak tertulis di sini adalah sebenarnya kondisi fisik kita, kadang-kadang juga berlanjut, teman-teman. Jadi paras wajah kita, tinggi rendahnya kita, itu juga bisa berlanjut. Muka-muka kita ini mirip-mirip gini walaupun ada yang sukunya beda-beda dari berbagai kehidupan, tapi juga kadang-kadang bisa mirip-mirip ya. Kemudian, gaya-gayanya lah itu juga bisa mirip-mirip. Nah, jadi teman-teman itu juga beberapa hal ya yang bisa menurun dari masa lampau ke kehidupan saat ini. Bahkan teman-teman ini mungkin agak kontroversial, tapi aku pernah juga punya klien yang perempuan tapi tomboy. Dan setelah kita cari tahu teman-teman, kenapa perempuan tapi tomboy dan ya boleh bilang mungkin lesbian ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia sudah punya banyak sekali kehidupan hanya jadi laki-laki gitu. Jadi dia hampir nggak pernah jadi perempuan. Sehingga dari posturnya, cara kekuatan fisiknya, dari cara bicaranya, itu semua mengarahnya tuh pada laki-laki gitu. Jadi kadang-kadang dari fisik kita atau energi kebiasaan kita itu menurun. Itu juga kalimat yang penting ya, energi kebiasaan kita menurun. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kita punya itu menurun. Jadi kalau kita kebiasaannya parno misalnya, nurun tuh parnonya. Oke. Kalau kita biasa untuk bersyukur, menurun juga kebiasaan bersyukurnya. Jadi sangat penting sekali untuk memelihara karma-karma baik sepanjang hidup kita. Oke. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya atau komentar juga silakan tulis di kolom chat. Nanti aku akan lihat di kolom chatnya apakah ada komentar atau ada pertanyaan. Tadi ada yang bilang mengenai karma keluarga. Ini mungkin bisa diperjelas di kolom chat apa maksudnya karma keluarga, atau kalau misalnya nanti mau open mic di belakang di ujung webinar kita juga silakan. Yes, karena kita memandangnya secara fisik dan fisik itu terbatas. Betul. Jadi kalau misalnya kita bahas ini masih secara fisik aja memang terbatas sekali ya. Dan memang fisik kita ini terbatas untuk bisa mengetahui misteri kehidupan. Tapi jiwa kita memahaminya, mengenalinya. Dan mungkin buat teman-teman di sini, bahkan buat teman-teman yang bilang ragu-ragu akan mengenai past life, mengenai karma, atau mungkin teman-teman yang eh, tidak pernah dengar ini sebelumnya, tapi kalau memang teman-teman mendengarkan dengan jiwa, barangkali ada yang resonate ya, karena mungkin ada hal-hal yang eh, natural ya, jiwa kita itu mengerti atau jiwa kita itu merasa ini baik buat kita gitu. Nah, ini aku mau dongeng. Jadi aku punya cerita, ceritanya cukup fresh sebenarnya. Jadi aku biasanya suka kasih contoh kasus ya teman-teman. Dan ini contoh kasus yang cukup fresh sebenarnya, jadi belum terlalu lama, masih di tahun ini kayaknya nih ya cerita ini. Jadi teman-teman, aku punya seorang klien ini, dan klien ini di depan sekarang, dia ini punya penyakit dari kecil, dan kemudian dia juga orangnya minderan ya. Nah, kemudian ya aku nggak cerita lebih panjang dulu ya supaya nanti teman-teman bisa lihat keterkaitannya dengan past life-nya. Oke. Jadi teman-teman ternyata dari kehidupan-kehidupan lampaunya ada benang merah. Jadi aku melihat ada beberapa kehidupan yang mirip-mirip gitu ya, yang diperlihatkan tuh yang kebetulan mirip-mirip. Dan salah satu yang cukup dominan sebenarnya adalah si kisah anak kecil yang di-abuse dan suka menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kebetulan si si klien ini dia sekarang perempuan ya. Dulunya dia juga lahir sebagai perempuan dan dia tuh pernah punya koko dua orang lebih tua dari dia kan ya. Kakak laki-laki lebih tua dari dia dua orang. Dan kakak laki-laki ini entah bagaimana dia suka banget jahil dan abusive, boleh bilang aku bilang abusive ya kepada si anak ini. Jadi dia suka isengin, dia suka permainkan, dia suka pukul, dia bahkan suka kunciin kamar, pokoknya dia suka ngatain bener-bener di
dilemahkan lah si anak perempuan ini. Tapi menariknya, anak ini nggak pernah lapor sama sekali ke orang tuanya. Bahkan ada satu kisah di mana si anak perempuan ini dia sampai loncat keluar dari jendela karena dia dikunci dari luar, tau gak sih, sama kakaknya ini, dan dia nggak bisa kemana-mana. Dia saking frustrasinya karena udah terlalu sering, dia loncat keluar dari jendela sampai dia patah tulang, teman-teman. Tapi itu pun dia nggak cerita sama siapapun, dia nggak berani cerita sama orang tuanya. Dia punya nenek yang sangat sayang sama dia, itu pun juga dia nggak pernah cerita. Dan dia, ketimbang dia cerita dan mengaduk apa yang terjadi sama dirinya, dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Dia suka bilang bahwa kenapa ya aku lahir, mestinya aku nggak usah lahir aja. Kenapa ya aku kayak gini? Mendingan aku nggak usah lahir kalau tahu aku akan kayak gini. Mendingan aku mati aja. Kenapa ya aku nggak mati aja ya? Kenapa ya kemarin aku loncat dari jendela aku nggak mati aja ya? Sedih banget gak sih ceritanya? Jadi anak ini, teman-teman, dia ini begitu, eh, dia dia mendapatkan perlakuan abusive dari orang lain, tapi kemudian dia abuse dirinya sendiri lagi. Teman-teman lihat ya. Dia abuse dirinya sendiri lagi, dan di kehidupan sekarang manifestasinya adalah dia punya penyakit autoimun, teman-teman, dari kecil. Menarik ya. Jadi ternyata autoimunnya ini datang dari past life-nya. Karena dia nyumpahin dirinya terus-terusan. Kenapa ya aku nggak mati aja ya? Kenapa ya aku terus hidup ya? Kenapa sih aku tuh nggak suka hidup kayak gini gitu. Jadi dia terus-menerus menyalahkan kelahirannya. Oke. Nah, ini menarik sekali, dan selain dia juga sekarang ini punya autoimun, dia juga nggak berani ngomong, orangnya itu juga minder, nggak berani bersuara. Walaupun kemarin ini dapat update dari dia, dia sekarang udah bisa galak katanya. Aku senang banget. Dia bilang dia udah bisa ngomong, udah bisa galak. Ya, it's a very good progress kan ya, karena dia sudah bisa mulai untuk bersuara dan membela dirinya sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau, dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini contoh aja secara sederhana bagaimana apa yang kita lakukan di past life, ini bahkan bukan perlakuan kita ke orang loh, ini perlakuan kita ke diri kita sendiri loh. Ini berkaitan dengan apa yang kita terima di saat ini. Oke, jadi teman-teman boleh digarisbawahi ya. Ini bukan cuma soal perlakuan orang ke kita atau kita ke orang, tapi ini adalah reaksi kita kepada situasi. Yaitu kita terhadap situasi yang melemahkan kita malah put down, kita malah menyalahkan diri sendiri. Itu yang akhirnya berbuah jadi karma buruk di kehidupan sekarang juga. Teman-teman, make sense ya di sini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tulis komentar juga apa yang bisa teman-teman pelajari nih dari kisah si gadis kecil ini. Karena menurut aku ini kisahnya bagus banget ya. Dan pas aku dengar dari si kliennya, ini juga membuat aku sangat tersentuh dan kaget juga. Maksudnya kaget walaupun make sense, tapi juga wow, amazing gitu ya bagaimana kita sendiri yang sering menyebabkan penyakit atau mungkin rasa tidak nyaman di tubuh kita atau di keadaan batin kita. Oke. Kemudian teman-teman, itu yang sharing kasus yang pertama yang aku mau share. Nanti akan ada lagi di belakang ya. Jadi teman-teman yang suka dongeng, yang suka kisah-kisah seperti ini, nanti akan aku share lagi di belakang. Masih ada yang aku mau ceritakan. Tapi aku akan sampai ke pokok ketiga. Jadi teman-teman, yang pertama tadi sesuai janjiku. Pertama aku akan bahas apa itu karma. Yang kedua aku akan bahas bagaimana karma masa lampau berpengaruh kepada saat ini. Yang ketiga aku akan bahas mengenai past life regression sebagai salah satu cara untuk kita bisa keluar dari pola-pola masa lampau kita. Oke. Nah, jadi teman-teman, kebetulan aku selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, aku bekerja sebagai seorang past life regressionist. Boleh dibilang nih adalah sebuah sebuah kebetulan yang bukan kebetulan gitu ya. Jadi sebenarnya aku memulai pekerjaan ini karena waktu itu aku lagi bantuin temanku yang brain lupus sebenarnya. Dia sakit lupus, aku coba cari tahu apa cara yang bisa membantu dia. Kemudian aku sampailah kepada metode yang namanya quantum healing hypnosis technique. Sana aku belajar dan kemudian sampai sekarang ternyata aku masih mempraktekkan metode ini. Jadi metode ini sebenarnya dibentuk atau diprakarsai ya oleh
seorang ibu yang namanya adalah Dolores Cannon. Dolores Cannon ini sudah meninggal dunia sekian tahun lalu teman-teman. Tapi kalau teman-teman Google, teman-teman cari di YouTube, akan teman-teman banyak temui ya video-video beliau yang bicara mengenai past life, kehidupan masa lampau, kehidupan sesudah kematian. Kemudian dia juga suka bahas mengenai kehidupan ekstraterestrial dan juga berbagai misteri kehidupan lainnya. Jadi itu adalah salah satu guruku yang penting yang memang membawa aku kepada past life regression ini. Oke. Jadi teman-teman, teknik past life regression dapat mengungkap memori tersembunyi yang mempengaruhi perilaku dan emosi kita saat ini, serta memberikan wawasan untuk pertumbuhan pribadi dan juga penyembuhan. Mungkin teman-teman ada yang bilang, Mel, kalau nggak past life regression bisa nggak? Bisa aja, teman-teman. Nggak harus past life regression juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau teman-teman tidak past life regression, teman-teman bisa menerima kondisi saat ini sepenuhnya. That's also good, nggak apa-apa juga. Teman-teman mau metode terapi lain juga silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman berjodoh dengan metode ini, bagus juga gitu. Jadi semuanya bagus ya. Jadi teman-teman ini kadang-kadang mengenai jodoh-jodohan juga. Tapi aku bisa bilang teman-teman bahwa lewat past life regression ini dan lewat pekerjaanku sebagai seorang past life regressionist, sebagai seorang hipnoterapis past life regression ini, aku banyak sekali belajar lewat klien-klien aku dan juga kisah-kisah mereka serta higher self mereka, yaitu jiwa sejati yang ada dalam diri mereka, jiwa mereka ya yang membantu menjawab semua pertanyaan yang si klien punya. Dan juga bahkan hal-hal lain mengenai misteri kehidupan. Jadi aku banyak belajar mengenai karma, mengenai kehidupan dari sesi-sesi dengan para klienku ini. Jadi secara general teman-teman ada 5 hal besar ya, 5 hal utama yang aku mau bagi hari ini. Mengapa past life regression ini baik sebenarnya? Apa sebenarnya manfaatnya? Pertama teman-teman, kita bisa memahami diri yang lebih dalam. Diri terlepas atau melebihi fisik kita saja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita cuma tahu, oh ya kalau fisik kita kan cuma pikiran, tubuh, perasaan itu masih luar sebenarnya kalau menurut aku ya. Tapi lewat sesi ini kita memahami diri yang lebih dalam, diri yang lebih murni, yang bijaksana dalam diri kita. Kita bisa pahami. Kita bisa bersentuhan dengan percikan ilahi dalam diri kita. Karena uh, aku rasa di berbagai agama sama ya menyebutnya ya. Jadi kalau teman-teman Kristiani suka bilang bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan rupanya Allah gitu. Kemudian teman-teman Muslim di Al-Quran juga bilang bahwa aku meniupkan ruhku ke dalammu. Jadi di dalam diri kita ada percikan ilahinya teman-teman. Dan kita bisa memahami, oh ya ternyata betul ya ada yang seperti itu. Dan kita bisa berkomunikasi, bisa menyentuh dia sehingga teman-teman kita bisa membantu juga penyembuhan emosional dan energetik ya, secara energetik. Jadi kita bisa memulihkan keadaan emosi kita dan juga secara energi kita. Dan kita bisa membantu juga membebaskan diri dari pola karma yang berulang. Karena di dalam sesi past life regression ini, kita nggak cuma sekedar melihat past life. Kadang-kadang ada yang bilang sama aku, buat apa aku ngelihat past life aku? Nanti aku malah kepikiran misalnya. Atau buat apa aku lihat past life aku nggak guna, aku cuma tahu doang. Betul, aku setuju. Kalau kita lihat past life hanya sekedar melihat, buat apa? Buat apa kita cari tahu kalau cuma sekedar pengen tahu untuk, oh ya dulu aku apa. Tapi kita melihat pasat kita sebenarnya lebih dalam daripada itu. Kita melihat pasat kita untuk kita bisa membenahi apa yang belum tergenapi dulu. Dan kita bisa mengubah jalan hidup kita sekarang dan seterusnya. Karena ketika kita memperbaiki diri kita di saat ini, teman-teman, di present moment ini, kita sebenarnya sedang membetulkan jalan kita yang dulu, jalan kita yang ke depan, termasuk juga apa yang terjadi kepada leluhur kita dan anak-anak kita secara bersamaan. Ini uh, jadi satu kita tadi kalau teman-teman ingat mengenai ripple tadi ya, pusaran apa pendaran air tadi. Sekali lagi aku ulang, ketika kita memperbaiki diri kita di saat ini, di diri kita sendiri, kita sebenarnya sedang memperbaiki masa lalu kita, masa depan kita, kehidupan leluhur kita, dan juga anak-anak kita, anak cucu kita.
Jadi begitu pentingnya nih sebenarnya apa yang kita lakukan, healing-healing yang kita lakukan di kehidupan saat ini. Kemudian karena teman-teman sudah membangun koneksi tadi ya dengan diri yang lebih dalam, koneksi itu tuh selalu selalu akan ada teman-teman. Teman-teman hanya perlu menyentuhnya kembali, hanya perlu ajak ngomong kembali untuk teman-teman bisa kembali connected to your higher self. Kemudian ada lagi kadang-kadang orang-orang yang bisa menemukan bakat dan potensi tersembunyi sebenarnya dari sesi past life regression. Selain dari past life regression, teman-teman, kalau misalnya ada yang merasa lewat mimpi bisa terbantu, kadang-kadang mimpi juga bisa menunjukkan clue dari past life kita. Sering banget aku ketemu di komentar-komentar YouTube aku, atau juga dari chat-chat orang-orang yang bilang, aku tuh sering dapat mimpi berulang. Kadang-kadang mimpi berulang itu juga adalah tanda dari past life yang mau diberesin. Jadi past life-nya yang calling you to heal it gitu ya. Jadi seringkali bisa seperti itu. Atau mungkin lewat meditasi. Jadi buat teman-teman yang meditasi juga kadang-kadang bisa jadi muncul past life kalian di meditasi dan mungkin bisa sekalian langsung dipulihkan di saat meditasi tersebut. Kadang-kadang memungkinkan. Tapi gunanya seorang terapis adalah untuk membantu atau memfasilitasi proses tersebut. Ya, jadi kadang-kadang karena kita masih manusia ya, kalau kita jalanin sendiri kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang ada ego kita turut campur. Tapi dengan adanya bantuan terapis, aku sendiri pribadi merasa itu akan terbantukan gitu ya dengan adanya pihak ketiga yang menjadi jembatan. Oke. Nah, jadi teman-teman, aku mau share satu cerita lagi mengenai salah satu klien aku ini juga masih fresh banget ceritanya. Jadi cerita ini adalah mengenai seorang klien aku. Di kehidupan sekarang dia adalah laki-laki ya. Dia adalah laki-laki dan dia punya kehidupan tuh sebenarnya udah cukup bagus. Happy, nggak ada yang terlalu rumit lah ya gitu ya. Tapi itu dari permukaannya. Tapi dia nggak cerita bahwa ternyata di balik itu semua dia sering banget tanda kutip dia bilang dia mengutuk dirinya sendiri. Aku nggak paham itu sampai aku ketemu dengan past life-nya. Jadi ada beberapa past life dan salah satu past life-nya dia pernah jadi seorang yang pintar menyembuhkan, dia bisa mengendalikan cuaca, dia bisa membaca pikiran orang kadang-kadang. Kan zaman dulu banyak ya yang model-model seperti itu ya. Sampai sekarang pun sebenarnya mungkin masih ada. Cuma di zaman dulu, ini aku lupa tahunnya berapa, ini di deket Inggris sana, dulu itu mulai masuk agama Nasrani. Agama mulai masuk sehingga orang-orang seperti ini dianggap mereka sebagai witch, sebagai penyihir. Dan kemudian si klienku ini dulu dia seorang dianggap sebagai penyihir dan kemudian dia ditangkap, dia kemudian disandra dan dia kemudian diinterogasi. Dan kemudian dia dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah seorang penyihir. Dan kemudian lagi teman-teman, dia akhirnya harus disalibkan dan dibakar hidup-hidup. Ya. Dan di saat dia dibakar hidup-hidup itu, dia marah sekali dan dia bilang dia benar-benar marah banget ya. Bahkan aku merasakan kemarahan dia waktu dalam sesinya. Dia bilang dia marah sekali dan dia mengutuk semua orang yang eh, menyakitin dia saat itu. Dan dia nyumpahin mereka semua untuk juga mati dengan tidak enak gitu ya. Dia benar-benar marah sekali soalnya. Jadi dia mengutuk, mengutuk, mengutuk semuanya. Dia mengutuk semua orang yang tidak membantu dia. Bukan cuma orang-orang yang menyakiti dia loh. Dia mengutuk orang-orang yang tidak membantu dia. Dia mengutuk gereja juga. Dia mengutuk banyak hal. Jadi teman-teman, ternyata aku baru tahu juga dari sesi tersebut, ternyata di kehidupan sekarang pun dia itu orangnya suka mengutuk-mengutuk gitu. Aku termasuk orang yang nggak sering menggunakan kata kutukan gitu ya. Tapi amazingly, klienku ini sering menggunakan kata mengutuk gitu. Dan untungnya teman-teman atas berkat Tuhan juga dia berkenan untuk memaafkan orang-orang tersebut dan memaafkan dirinya sendiri dan higher self-nya kemarin ini bilang satu hal yang sangat-sangat bagus banget. Dia bilang seperti ini. Jadi di kehidupan sekarang ini dia ini suka tanpa dia sadari ya, dia tuh depresi berat dan dia suka menyakiti dirinya sendiri. Bahkan seringkali dia punya tendensi untuk mengakhiri hidupnya, teman-teman. Ini menarik ya. Dan ketika kita cari tahu dan kita dijawab oleh higher self-nya bilang bahwa ketika kita mengutuk seseorang,
Kenapa kutukan itu akan kena ke diri kita terlebih dahulu? Karena kita yang pertama kali mendengarnya. Wow, aku pas dengar itu aku shock banget ya. Aku kayak, wow, amazing. Ini kata-kata higher self-nya beyond gitu. Kayak, kan aku ulang sekali lagi teman-teman ya. Higher self-nya bilang adalah ketika kita mengutuk seseorang, kenapa kita adalah orang pertama akan menerima kutukan itu? Karena kita adalah orang pertama juga yang mendengar kutukan tersebut. Jadi ini menurut aku wow banget sih ya, ketika aku mendengar itu aku sangat takjub. Itulah higher self kita, very wise. Kayak otak manusia kita mungkin nggak akan nyampe gitu, tapi dia very wise gitu. Dan aku kayak, wow ini bener banget, kayak amazing, amazing. Nah jadi teman-teman, aku sendiri sudah sekian tahun praktek seperti ini, aku masih takjub ya sama sesi-sesi yang aku temui. Dan kita mungkin dari kulit luar kita, kita banyak melakukan kesalahan, kita clumsy, kita bodoh, kita kadang-kadang teledor, tapi jiwa sejati kita ini benar-benar wise and pure and very loving. Jadi, teman-teman, kita mungkin juga belajar sesuatu ya dari kisah ini. Buat teman-teman yang sedang mendengar ini, mungkin boleh sambil merenung dan tulis di kolom komentar juga, apa menurut kalian, eee, pelajaran dari kisah si penyihir ini, penyihir yang mengutuk semuanya ini. Oke. Nah, teman-teman, aku mau, eee, kita pelan-pelan mulai menyimpulkan ya semua hal yang telah kita bahas tadi. Kita mulai bahas tadi mengenai apa itu past life, apa itu karma. Kemudian kita membahas mengenai bagaimana karma masa lampau kita berpengaruh kepada kehidupan kita sekarang, apa pola-pola yang mungkin berulang dalam kehidupan kita mulai sadari, dan juga kita belajar bagaimana sebenarnya lewat sesi past life regression kita bisa belajar banyak sekali mengenai diri kita, kehidupan kita, dan juga cara hidup sebenarnya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah quote, sebuah kutipan dari guruku Dolores Cannon. Beliau bilang bahwa through the process of reincarnation, we have all lived on other planets and in other dimensions. And we will continue to do so after our lessons on Earth have been completed. Earth is merely a school, one of many in our long education. Jadi, bumi ini, teman-teman, hanyalah salah satu sekolah yang akan kita datangi dalam perjalanan jiwa kita. Kita terus-menerus mengalami berbagai macam kejutan, pelajaran, hal-hal baru yang menarik, dan di bumi ini adalah salah satunya, atau mungkin bahkan boleh bilang salah satu yang terpenting aku rasa ya, karena di bumi ini kita bisa mengalami kesedihan dan kesenangan itu secara seimbang, sehingga kita betul-betul dilengkapi sebenarnya untuk kita bisa mengalami pencerahan-pencerahan dalam hidup kita. Oke, jadi teman-teman, aku mau sebelum kita masuk sesi tanya jawab, aku pengen teman-teman tulis juga di kolom komentar, sejauh ini apa aja hal penting yang teman-teman pelajari dari webinar kita hari ini. Jadi supaya teman-teman nggak cuma sekedar dengar, aku pengen teman-teman juga bisa bawa pulang sesuatu hari ini. Kalau memang bisa ada yang dibawa pulang hari ini, apa satu, dua misalnya yang teman-teman rasa paling penting pelajarannya yang teman-teman bawa di hari ini. Tentunya aku berharap bahwa apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat, dan juga ini tuh sebenarnya juga datang dari pengalaman aku bersentuhan ya dengan kisah-kisah klien, dan juga pelajaran hidup yang aku temui bertemu dengan orang-orang orang-orang tersebut ya, dan juga higher self mereka. Sambil teman-teman tulis di kolom komentar, aku akan sambil baca chatnya teman-teman juga, dan nanti kita akan buka sesi Q&A-nya. Pada akhirnya kita diri ini yang nge-handle diri kita dan rasa kita ini ya, betul sekali. Kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri pada akhirnya, bukan orang lain. Itulah sebenarnya kenapa karma itu very powerful ya. Karma itu bukan soal kenapa Tuhan gini sama aku, tapi kenapa aku gini sama aku. Jadi aku punya kemampuan untuk bisa mengubah jalan hidupku, bukan karena gimana aku sebutnya ya. Jadi kita mengalami ini bukan karena Tuhan jahat atau orang lain jahat gitu boleh dibilang, tapi
ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri sebenarnya. Sehingga karena ini adalah hasil dari perbuatan kita, kita mampu untuk mengubahnya. Betul ya? Tapi kalau kita bilang ini karena orang lain atau karena pihak lain, tentu jadinya kita perlu meminta orang lain berubah, ya kan? Supaya kita bisa lebih baik. Tapi karena ini tanggung jawab kita, kita yang bisa mengubahnya. Tanggung jawab kita untuk bisa mengubah situasi. Diubahnya dari mana? Dari respon kita paling enggak ya terhadap kejadian. Jadi kalau ada karma buruk, buah karma buruk yang datang, memang betul kita bisa sedih, kita mungkin bisa berduka dan sebagainya, tapi ini adalah buah karma buruk yang sudah berbuah. Kita belajar terima dengan ikhlas. Ketika kita terima dengan ikhlas, itu adalah proses di mana karmanya jadinya bisa luruh, bisa selesai pelajarannya, bisa komplit, bisa genap. Oke. Oke, ada lagi yang bilang we have to love ourselves. Jadi kita nggak kumpulin karma buruk buat diri kita sendiri. Yes, betul banget. Thank you sharingnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan aku akan langsung jawab juga ya. Jadi apa pasti pas live klien Amel pasti bisa terlihat dalam satu kali sesi? Oke, ini jawabannya secara lebih lengkap aku sudah share di playlist Quantum QHHT aku. Ya teman-teman bisa lihat di YouTube ada playlist QHHT Past Life, ada jawabannya di sana. Tapi secara singkat aku bisa bilang bahwa jawabannya adalah bisa. Satu kali sesi itu bisa untuk kita bisa melihat past life kita. Bahkan bukan cuma satu kali past life, jadi beberapa kehidupan. Oke. Kemudian ada yang tanya apakah recording akan di-share? Nanti akan di-share ketika waktunya akan di-share. Jadi bisa teman-teman dengar-dengar lagi. Oke. Caranya bagaimana, Ci, supaya bisa terhubung dengan higher self, menghadirkannya dan berkomunikasi dengannya? Caranya yang mudah adalah sering-sering kita hening, teman-teman, hening. Karena kalau kita berisik, kita dengarnya kata sosmed, kata orang, kita nggak bisa dengar kata diri sendiri. Padahal jawabannya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Akan kita temui ketika kita hening. Gimana caranya hening? Teman-teman yang berdoa bisa berdoa sesuai agamanya masing-masing. Teman-teman yang hening itu juga bisa bukan cuma doa ya. Teman-teman yang muslim bisa berzikir kan ya. Kemudian kalau yang lain bisa mungkin nyanyi pujian. Ada lagi yang lewat chanting. Chanting itu merapal mantra-mantra misalnya. Itu juga cara untuk kita mengheningkan pikiran kita. Itu juga membantu. Terkoneksi dengan alam itu juga membantu. Kemudian teman-teman sedang melakukan hal yang joyful itu juga kadang-kadang bisa membantu. Ya, karena kalau kita lagi joyful, kita nggak mikirin keruwetannya hidup, mungkin kita malah muncul insight-insight yang perlu kita dengar. Oke. Ya, kalau mau lebih tahu caranya atau lebih gampang, teman-teman bisa ikutan passive regression juga boleh. Kemarin aku sempat bikin di komunitas lain, kelas terhubung dengan higher self sebenarnya. Tapi sudah bulan-bulan lalu ya. Jadi hopefully nanti aku bikin lagi atau bisa ikut sesi personal juga boleh. Kemudian karena menyakiti seseorang itu mata pisaunya dua ya. Yang satu dilontarkan ke orang yang kita tuju, yang satu erat kita genggam. Oh, beautiful. Thank you banget ini. Thank you banget. Cantik-cantik banget ini. Wow. So, very beautiful. Kemudian semakin yang semakin yakin akan kendali diri dan karma itu tentang gabungan rasa niat perilaku semakin yakin kalau Tuhan itu ada di kita. Yes, bagus banget banget ini sharingnya. Thank you so much. Mungkin kita bisa belajar untuk mengampuni dan merelakan. Tidak semua sesuai apa yang kita mau. Kita bisa mengontrol orang lain atau situasi, tapi kita nggak bisa mengontrol orang atau situasi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana merespon. Bagus banget ini ya. Kemudian ini ada 3 poin. Yang pertama, love yourself dengan tidak memberikan karma buruk to yourself, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, tidak boleh mengutiki orang lain, benar banget. Karena kitalah orang pertama yang akan mendengar, yang akan kena kutukan itu. Yes. Ketiga, do good, be good to yourself and others. Karena karma buruk yang belum terselesaikan, akan kita bawa terus di kehidupan yang akan datang. Atau akan berulang terus sampai kita selesai dengannya. Oke, ini bagus banget juga. Thank you.
Ada pertanyaan, mau nanya, kalau kita selalu menyesali apa yang kita lakukan sebelumnya dan nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki saat ini, gimana ya? Oke, jadi kalau kita menyesali apa yang kita lakukan, kemungkinan kita sulit mengampuni diri sendiri ya, berarti ya. Rasa bersalahnya kuat. Ini juga membuat aku ingat, teman-teman. Biasanya yang mendorong kita lahir kembali dan bertemu dengan orang-orang tertentu, biasanya ada dua. Rasa bersalah dan dendam. Antara itu, teman-teman. Itu dua very, very strong. Dua itu yang paling kuat, aku rasa. Dari semua orang yang sudah lama ini aku lihat, itu dominannya tuh cuma dua itu sebenarnya. Rasa bersalah ini adalah, aku pernah bikin salah, aku merasa bersalah sehingga aku kemarin mau menebus kesalahanku. Akhirnya adalah aku jadi sering merasa bersalah, sering sering kemudian guilty feeling, merasa menyesal terus, bikin kesalahan terus, atau aku jadinya pengen menebus berbuat baik terus sama orang ini, walaupun orang ini mungkin sudah nggak perlu lagi kita bantu misalnya, atau mungkin menyakiti kita, kita masih bantu dia terus, masih baik terus sama dia. Itu kadang-kadang terjadi. Rasa bersalah itu juga sangat-sangat sangat besar banget ya. Termasuk rasa bersalah kepada diri sendiri. Penyesalan kepada diri sendiri. Susah mengampuni diri sendiri. Itu juga sama sebenarnya. Sekuat itu juga. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang punya rasa bersalahnya besar, dia punya kesulitan mengampuni dirinya sendiri. Baik itu di kehidupan sekarang maupun mungkin dari masa lalu. Mungkin di kehidupan dulunya punya kesalahan yang cukup besar. Dan dia nggak bisa maafin. Tapi menariknya teman-teman, biasanya orang-orang kayak gini ya, kalau kita balik ke past life-nya, orang yang kita sakitin itu, apalagi kalau orang itu adalah orang deket ya, kayak orang tua, kakek, nenek, anak, suami, seringkali mereka udah ampunin kita. Seringkali sebenarnya mereka udah ampunin kita. Yang nggak bisa ampunin kita adalah diri kita sendiri biasanya. Itu yang ke bawah terus. Oke? Jadi itu teman-teman harus lagi ada dendam. Dendam juga mengikuti kita kemana-mana. Dendam juga uh, lumayan ya, lumayan berat. Nggak pernah puas juga perlu ditelusuri juga ya, kenapa nggak pernah puas. Mungkin kita kurang validasi, merasa tidak cukup baik, mungkin itu juga. Nah, datangnya dari mana? Bisa jadi dari childhood, bisa jadi dari past life, ada beberapa kemungkinan. Kemudian berikutnya pertanyaannya lagi, sejauh dari pengalaman kakak, bagaimana respon klien kakak saat mengetahui atau bertemu dengan past life-nya? Biasanya mereka belajar banyak dari past life mereka sih. Jadi begini ya, kalau kita teman-teman, kalau kita mengalami sesi past life regression, kita tidak melihatnya seperti kita manusia ini lagi melihat. Enggak, kita sedang dalam keadaan trance, dalam keadaan gelombang otak yang lebih deep, teman-teman, yang lebih lambat. Gelombang otak alpha ataupun theta, di mana di saat seperti itu muncul yang namanya wisdom. Jadi, ketika kita sedang dalam keadaan trance atau lagi dalam keadaan sesi hipnoterapi tersebut, kita bisa melihat situasi atau kejadian itu dari cara yang berbeda, teman-teman. Dari kacamata yang berbeda, dari wisdom yang berbeda. Sehingga di saat seperti itu, ada kemungkinan kita bisa menyembuhkan diri kita, bahkan mungkin mengampuni orang lain, menerima keadaan, dan itu yang nanti akhirnya akan membantu kita untuk sembuh dan menjalani hidup yang lebih baik di kehidupan saat ininya. Oke, hopefully it makes sense. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya lagi ya. Kemudian pertanyaan berikut, ini ada komentar lagi untuk key takeaway-nya. Yang pertama adalah energi kebiasaan bisa turun-temurun, perlu diperbaiki kebiasaan pola lama. Kemudian yang kedua, ternyata mengutuk seseorang bisa kena ke diri sendiri. Kena ke diri sendiri dahulu. Belajar mengendalikan respon ke situasi dan orang lain. Yes. Thank you sharingnya. Ini juga ada yang bilang kalau ada orang yang kurang bersyukur, kan jadinya tidak pernah puas. Apakah itu juga karma buruk? Gini, kalau misalnya ada hal baik terjadi, misalnya nih, hal baik terjadi adalah hari ini kita ngumpul di sini, tapi aku tidak mensyukurinya, ya, aku tidak mensyukurinya. Sehingga apa yang terjadi, kalau aku tidak mensyukurinya, padahal ini sebenarnya bisa jadi karma baik ya, tapi karena aku tidak mensyukurinya, karma baik itu luput dari aku. Itu sih. Karma baiknya luput dari aku sehingga aku nggak akan bisa terima buahnya. Kalau misalnya
itu keadaannya kalau netral ya, aku nggak bersyukur, tapi juga aku nggak mengutuk gitu, aku nggak menjelek-jelekan. Kalau aku bersyukur ya hari ini udah sekian orang datang, kita belajar bareng-bareng, aku senang banget. Itu aku menanam karma baik untuk diriku sendiri, dan itu akan membuat aku bisa panen suatu hari nanti. Bukan sengaja berharap panen ya, tapi secara natural akan panen tentunya suatu hari nanti. Kemungkinan ketiga adalah aku tidak bersyukur, aku juga tidak netral, tapi aku sebel. Misalnya aku bilang bahwa, ih kenapa sih nih orang-orang di webinar pada kayak gini amat misalnya. Aku ngedumel malah, aku tidak bersyukur dan bahkan menyalahkan misalnya ya. Kenapa sih nih orang-orang gitu? Itu aku sedang menanam karma buruk untuk diriku sendiri. Yang akan aku rasakan lagi akibatnya kemudian. Kira-kira begitu. Semoga menjawab. Kemudian berikutnya lagi nih. Kak, bagaimana ngatasin rasa malu terutama di masa lalu? Misalnya kayak aku pernah buat kesalahan besar, terus secara langsung atau nggak langsung dipermalukan. Kadang-kadang suka keinget kembali bahkan sampai kebawa mimpi. Jadi teman-teman ini kalau rasa malu ada beberapa cara sebenarnya. Teman-teman kalau yang mengalami ini bukan cuman yang bertanya ya, aku rasa banyak dari kita yang bisa relate juga. Kita bisa melakukan terapi sebenarnya. Terapinya ini mau lewat hipnoterapi bisa, mau pakai past life regression kayak gini bisa, mau lewat walking terapi juga aku juga punya metode, aku juga praktek metode lain selain past life regression. Aku juga praktek metode namanya acceptance commitment therapy. Itu metode uh, cognitive behavior yang berdasarkan mindfulness ya. Jadi dia nggak pakai past life-an. Tapi kalau mau dipakai itu untuk bisa menterapi rasa malu karena pernah dipermalukan, itu juga memungkinkan. Jadi sebenarnya kita pokok utamanya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melihat kembali kejadian tersebut dan kita bisa melihatnya dari kacamata berbeda. Bukan malu lagi, bahkan kita bisa memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Itu adalah tanda bahwa kita sudah mulai sembuh sebenarnya dari hal tersebut yang pernah terjadi dalam hidup kita. Oke, hopefully ini bisa menjawab. Lagi pula ya, mungkin sederhananya aku bisa bilang orang yang mempermalukan kita dulu mungkin sudah nggak ingat lagi sama kita juga. Dan kalau misalnya dulu kita dipermalukan, itu orang yang mempermalukan kita. Tapi kalau kita sekarang jadinya malu-malu atau kita jadinya melemahkan diri kita sendiri, kita yang jadinya abandon diri kita. Make sense ya? Dulu orang abandon kita, tapi kalau kita nggak mau bangkit, kita nggak mau maju, kita yang abandon diri kita. Jadi eh, kita yang perlu ubah mindset kita bahwa justru karena aku sekarang malu, aku perlu belajar percaya diri. Itu bagaimana kita transform energi teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan aku minder, nggak masalah. Tapi dengan aku tahu aku minder, aku belajar percaya diri. Aku belajar public speaking misalnya, aku belajar untuk bisa ketemu orang-orang yang lebih pintar daripada aku. Aku belajar untuk bertanya pertanyaan yang baik misalnya. Jadi itu adalah cara kita mengubah, mentransform energi dari yang minder, dari yang malu menjadi percaya diri. Make sense ya? Hopefully ini membantu. Kemudian ada bertanya lagi, Ci izin bertanya, kalau misal sering didatangi hewan yang ditakuti, seperti ular, itu biasanya ada karma apa? Didatanginya di kehidupan nyata, mata terbuka atau dalam mimpi? Biasanya hewan ini juga sebenarnya simbol ya, bisa jadi simbol. Jadi kalau ular itu biasanya adalah simbol dari transformasi. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kalau kakaknya mau, Kak Jamie mau open mic, maukah atau aku undang untuk langsung bertanya? Kalau mau silakan. Jadi biar bisa langsung bertanya. Oke, Oh, selamat sebentar. malam Cici, izin Ah, bertanya. Iya, saya Jamie. Kebetulan aku tuh kan terapis mental ya. Kami mendampingi pasien-pasien rehab di salah satu yayasan di Bandung. Jadi kami ada klien baru-baru ini dari salah satu kota di Jawa Timur. Dia itu setelah melakukan proses healingnya malah jadi sering didatangi ular di dunia nyata, Ci. Ularnya yang belang, yang ijo gitu. Jadi satu pekan ini dia hampir 10 kali didatangi langsung. Dulu dia hanya mimpi, sekarang didatengin secara nyata gitu. Eh, secara ininya kan secara keilmuan tuh
aku tuh belum paham gitu, Ci, apa yang dilakukan oleh leluhur dia sampai dia mengalami itu. Yang awalnya dia takut banget ular, sekarang, dia serang balik. Jadi dia harus bunuh ular itu karena emang ularnya selalu datang ke pun dia berada gitu, terutama saat Oh, dia tidur. wow. Ijo yang dan itu ada ular-ular yang beracun gitu, yang mengerikan, bukan ular-ular yang ular sawah gitu-gitu. Jadi gitu, Ci, mohon bantuannya, terima Oke, kasih. thank you. Ini boleh keep di sini dulu ya. Jadi tadi aku sempat agak kurang jelas sedikit. Kak Jamie adalah terapis Kalau kesehatan mental, kesehatan mental. Oke, thank you ya. banget loh udah ikutan hadir hari ini. Iya. Thank you, thank you. Thank Mm-mm. you. Terus udah gitu kliennya itu isunya apa sebenarnya? Jadi isunya itu ya seperti Cici tadi sampaikan, perempuan tomboy banget. Oh, Dia berbalikan dengan kakaknya. Kakaknya ada di tempat kami, dia rehab jalan, kalau kakaknya, rehab inap sama kami sudah 2 tahun. Kakaknya didiagnosa sama psikiater, kami kerjasama dengan RSJ, skizofren kakaknya, kalau adiknya belum terdiagnosa oleh psikiater karena memang masih sangat berdaya, jadi belum kami oke, berikan ke psikiater. Nah, oke. ketika proses healing, belajar meditasi segala macam, kurang lebih 6 bulan belajar meditasi, nah bayangan yang muncul selalu hitam gelap, lama-lama terakhir di terapi itu dia mulai muncul warna ungu. Hmm, Oke, setelah ungu dia mulai muncul warna biru, tapi, nah setelah proses itu dia mulai didatengin ular-ular yang nyata. Dia sering kirim foto-foto ke aku gitu, "Kak, iya, hari ini iya, aku iya. ditengin ular ini, besok" jadi sepekan ini kurang lebih udah 10 kali. Iya, oke. Tadi sempat ada kalimat dari Kak Jamie yang bilang bahwa dulunya dia takut ular, sekarang harus Iya, bunuh ular. dulunya. Karena kebetulan Hmm, rumahnya tuh kebetulan klien kami ini kan klien-klien orang yang secara ekonomi, amat sangat tidak mampu ya, gitu mm, ya. Jadi mm, mm, mm. rumahnya itu memang setengahnya tuh kebun, gitu. Oke, menarik ya. Aku belum bisa menyimpulkan sepertinya dari cerita tadi. Jadi ini kan juga kejadiannya banyak banget ya, 10 kali dalam seminggu tuh cukup banyak. Iya, banyak Dan banget, ya ampun. awalnya dari mimpi, terus kemudian di kehidupan nyata. Iya, Ada mungkin bisa dibantu tanyakan sama kliennya, iya, ular itu apa buat dia gitu kan. Biasanya kan mhm, simbolik nih. Ular itu apa iya, buat dia? Apakah ular itu simbol dari sesuatu? Sesuatu atau mungkin seseorang gitu kan. Aku nggak tahu juga nih buat dia tuh mhm, apa. Jadi biasanya sih kalau ular itu muncul, ini secara general ya, aku nggak bilang soal klien tersebut, tapi secara general kalau ular itu muncul biasanya kan ada hubungan dengan ketakutan atau mungkin keinginan yang terpendam. Keinginan terpendam juga juga bisa gitu. Mungkin dia ada hasrat tertentu atau ada keinginan tertentu yang dia nggak bisa wujudkan. Kadang-kadang bisa juga muncul jadi simbolnya ular gitu. Kadang-kadang aku lihat ya ini di beberapa case yang mimpi tapi ya mhm, itu em, ada yang modelnya tuh awalnya dia ketemu ular di mimpi dia takut gitu. oke, Dia takut kayak mhm, mirip tapi agak beda karena dia di mimpi ya. Dia awalnya takut. Kemudian setelah progres, dia mhm, udah gak takut lagi. mmm, Bahkan dia bisa bunuh misalnya kayak tadi. iya, Atau mhm, mungkin dia ya udah nggak apa-apa gitu. Dia intinya dia nggak kabur gitu. Aku merasa bahwa itu tuh simbol dari progresnya dia kan terhadap apapun itu. Nah, cuma kalau di kehidupan nyata dan sampai berulang kali, ibaratnya tuh kayak kalau kalau udah ibaratnya tuh kalau kita udah paham tandanya, dia udah nggak muncul-muncul terus kan sebenarnya iya, kan. betul betul, Kayak udah mhm, cukup sekali ya udah gitu, iya, udah kita udah betul, paham. Cuma iya, kadang muncul-muncul terus, kemungkinan tuh masih belum dipahami oleh si klien tersebut tuh. Kayak mhm, belum belum masuk ke dalam kesadarannya apa makna dari si ular ini. oke, Aku sih dugaanku ya antara apa yang dia apa sesuatu atau sesuatu atau mungkin seseorang kah gitu. iya, Apakah ada hubungan dengan past life? Aku kurang tahu juga. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ini masih masih belum bisa aku simpulkan sih iya, gitu. oke, Tapi nanti kalau misalnya Kak Jamie mau DM aku atau WhatsApp aku membahas ini boleh siap, terima sharing-sharing kasih. aja. Iya, siap, terima Thank kasih. you so much pertanyaannya. Oke, kemudian ada lagi yang bertanya. Oh, oke. Mungkin pertanyaannya aku tutup sampai di sini ya. Buat teman-teman lainnya, aku akan jawab sesuai yang sudah ada aja di sini. Paling kalau mau aku satu lagi kalau ada yang mau open mic nanti.
Kemudian ini ada yang bertanya, Kak, kalau terkoneksi secara emosional dengan seseorang, apakah itu karena past life? Yes. Yes, jawabannya adalah yes. Oke. Kemudian kalau disukai anak-anak dan juga suka anak-anak, apakah ada hubungan dengan past life? Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada. Ada tendensi kita ya kan, ada energi kebiasaannya yang mungkin juga itu hasil dari pengulangan. Ini ada yang sharing barusan muncul di kolom chat sebentar. Vision tentang dirinya sebagai seorang wanita, suka masak dan sebagainya. Kemudian punya birthmark besar, Demadam. Oke, jadi ini ada kemungkinan juga. Jadi birthmark, tanda lahir itu bisa muncul juga karena past life. Ya, tanda lahir. Bisa jadi karena ada tanda yang penting di situ, mungkin ada kita pernah disentuh bagian, maksudnya tuh ada momen penting di bagian tersebut, atau mungkin kayak yang cerita ini pernah misalnya kena luka di bagian tersebut. Seringkali tuh memang luka ya, jadi ada yang di bagian tertentu pernah ditusuk pedang misalnya, atau pernah apa, tembak misalnya. Jadi itu menyisakan luka di sana, luka fisik maupun luka batin ya, sehingga ketika dia muncul kembali di sekarang ini dan kadang-kadang mungkin dia muncul rasa sakit atau nggak nyaman, itu adalah trigger untuk kita untuk membereskan hal tersebut dan juga mungkin memaafkan, mengampuni orang-orang yang pernah melukai kita. Kadang-kadang bisa jadi ada hubungannya. Nah, ini tapi aku tahu ceritanya tidak dihubungkan dengan orang-orang yang pernah melukai, tapi kalau dari ceritanya ada kemungkinan memang ini ada hubungannya dengan past life. Kalau nggak tahu tujuan hidup, itu juga em, ada beberapa kemungkinan ya, nggak harus past life sih ya. Mungkin karena memang perlu coaching, perlu di coaching. Ada beberapa pertanyaan tertentu yang bisa membantu kita untuk menggali apa tujuan hidup kita. Eh, adakah hubungan dengan past life? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi sangat tergantung. Oke, pertanyaan di kolom chat aku tutup ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau memang ada satu orang lagi yang mau bertanya secara live untuk open mic, aku persilakan. Ini ada yang muncul di kolom chat. Eh, Darwin mau open mic aja, mungkin open mic, open cam mungkin supaya bisa tanya langsung. Boleh, Oke, boleh, bisa silakan, ya. silakan. Boleh, Oke, silakan. terima kasih ya. Terima Iya, kasih, thank you. Kak Amelia, atas kesempatannya ya. Thank you, thank you. Oke, nah jadi ini ya. Nah, jadi maksudnya yang tadi ini, kalau untuk past life-nya ini, jadi kalau misalnya kalau memang ada seperti trauma masa lalu atau apa, memang bisa sembuhkan gitu melalui apa? Melalui past life ini. Iya, betul, betul. Jadi sebenarnya yang menarik dari metode yang aku pakai ini, sebenarnya dia nggak harus past life. Eh, Darwin dan teman-teman lain yang mendengar ya. Jadi ketika kita ngomong past life, intensi kita ke past life. Kenapa? Karena biasanya dia adalah akarnya. Akarnya itu sudah tertimbun begitu lama. Jadi kita mencari gudang kesadaran kita. Bukan aku yang mencari, bukan klien juga yang mencari, tapi memang secara natural jiwanya akan kasih tahu gitu ya, apa yang mana tuh yang dari akar paling dalam dari hal yang timbul saat ini. Tapi walaupun kita intensinya adalah past life, kadang-kadang bisa juga nih yang keluar itu adalah kehidupan sekarang. Mungkin masa kecil, masa remaja, bisa jadi juga. Karena mungkin kadang-kadang memang bukan past life, kadang-kadang memang kehidupan sekarang yang memang masih perlu dipulihkan. Bahkan kadang-kadang bukan pasal, bukan present life. Bisa jadi mungkin yang muncul dalam sebuah sesi adalah sebuah cerita misalnya yang membuat si kliennya bisa paham sesuatu. Atau mungkin kadang-kadang pesannya simbolik, tapi dia bisa paham sesuatu. Jadi eh, ada banyak cara sebenarnya untuk kita bisa memulihkan trauma, tapi memang lewat metode yang aku sebutin tadi, past life regression, kita bisa membantu untuk memulihkan traumanya. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, kita bukan cuma sekedar melihat past life, tapi setelah kita lihat past life-nya, kita selaraskan gitu. Jadi kalau ada yang perlu kita minta maafin, kita minta maafin. Ada yang perlu kita maafin, kita maafin juga. Supaya nggak ada lagi dendam di antara kita. Kayak gitu sih. Dulu saya pernah ikut apa sesinya
Kak Amelia yang di Inner Oh, Child. Dulu saya pernah ikut oh, sekali, yang mana? tapi udah Yang lama. webinar? Yang Eh, webinar ya? Inner Bukan Child. yang Jadi grup kan? Yang webinar? yang dengan grup, yang di grup Tapi bukan udah masuk agak lama bukan sih di grup. bukan terapi kan yang Ah, webinar kayak gini ya? bukan. Ya. Jadi makanya saya ini dengan Past Life dengan Inner Child itu Mm-mm. dua-duanya itu saya apakah ada perbedaan atau gimana? Karena kondisinya Oke. nih kalau misalnya dari pikir dengan keadaan saya apakah dari karena Inner Child atau karena Oh, yes. Past Life gitu. Yes, yes. Ini pertanyaan Jadi bagus saya banget. pikir Mm-mm. mana yang Oke. perlu, maksudnya lebih di apa sekalian atau gimana gitu, mungkin ada sarannya gitu ya. Iya, 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 benar-benar. Thank you banget pertanyaannya. Aku merasa ini pertanyaan bagus banget. Mungkin mewakili teman-teman juga yang ada di sini. Jadi sebenarnya gimana cara kita membedakan antara isu past life dan isu inner child? Jadi teman-teman, secara general kita semua pasti punya isu inner child. Kalau menurut aku ya, hampir tidak ada orang yang keluarganya sempurna. Dan sesempurna apapun keluarga kita, ada kemungkinan kita masih bisa terluka gitu. Nah, jadi biasanya inner child itu secara general bisa aku bilang kita tetap perlu pulihkan. Apakah luka inner child kita berhubungan dengan past life? Besar kemungkinan, tapi belum tentu dominan. Jadi gini, maksudnya belum tentu isu inner child ini adalah yang dominan penting dari past life yang mengikuti kita gitu. Make sense gak sih? Jadi maksudnya tuh belum tentu ini tuh beratnya tuh karena past life. Mungkin memang beratnya karena kehidupan sekarang, bukan karena past life-nya. Tapi ada juga yang berat banget karena past life-nya yang berat gitu. Sudah dari past life-nya berat. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau memang dia itu bukan cuma sekedar uh, inner child, tapi juga ada hubungan dengan past life. Ciri-cirinya adalah kita sudah berusaha sembuhkan inner child kita berulang kali, tapi nggak sembuh-sembuh, misalnya. Itu ciri-cirinya. Kita udah coba sembuhkan inner child healing, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga ya. Itu mungkin past life. Mungkin juga hal-hal yang kita nggak bisa jelaskan secara logika. Misalnya, sebenarnya secara logika ini tuh kita nggak harus sakit hati. Tapi kenapa ya? Kok aku sakit hati banget itu? Nah itu biasanya juga karena past life gitu sih. Dan kemudian orang-orang yang bertanya mengenai past life itu biasanya tuh melihat ya adanya hal-hal yang sudah berulang, menumpuk berulang. Jadi berulang dan sudah mengakar gitu bahkan sampai ke gimana ya? Sampai kayaknya sulit banget untuk kita pecahkan gitu misterinya. Itu biasanya datangnya dari past life. Walaupun besar kemungkinan inner child wound pun datang dari past life, tapi ada orang yang oke kita beresin dulu inner child-nya, it's okay juga, bagus juga. Aku rasa itu penting sebenarnya untuk kita membangun fondasi. Tapi kalau misalnya udah inner child kita belum sembuh-sembuh juga, atau kita masih merasa bingung, atau ada yang nggak, ada yang nggak beres gitu ya. Kayak kemarin nih klienku yang penyihir tadi ya, aku baru ingat juga nih. Dia bilang sama aku, dia udah pernah ke hipnoterapi, clinical hipnoterapis, dan udah better, udah lebih baik gitu. Jadi dia sudah lebih baik keadaannya. Tapi dia bilang sesudah itu dia muncul ke rasa gusar gitu loh. Dia bilang kayaknya ada panggilan dalam hatinya bilang masih ada hal yang aku harus beresin. Terus dia cari aku. Jadi biasanya pas self regression tuh untuk orang-orang yang kayak merasa ini kayaknya ada something else nih, ada hal lain nih, kayaknya nggak ini deh, kayaknya tuh aku harus beresin sesuatu deh gitu. Tapi di luar itu pun, mau itu inner child pun atau nggak inner child pun, secara general, alangkah baiknya ya kalau kita bisa beresin karma dari masa lampau kita. Supaya kita bisa lebih bebas. Dan juga membebaskan orang-orang yang pernah kita lukai atau melukai kita. Karena orang-orang yang pernah melukai kita, mungkin mereka merasa bersalah, kita bisa ampuni mereka, supaya mereka bebas, kita juga bebas. Orang-orang yang kita dendamin, juga kita bisa lepaskan, supaya kita bebas, mereka juga bebas. Jadi sebenarnya apapun itu ada bagusnya, ada benefitnya untuk kita melakukan past life regression. Cukup banyak aku menjawabnya, semoga terjawab. Thank you. Berarti lebih cocoknya ke past regression ya, kalau yang seperti Emilia bilang ya. Masa past regression lebih apa ya? Maksudnya untuk menghilangkan karmanya itu ke past regression ya, bukan insight berarti ya. Eh,
mungkin kalau misalnya ini isunya adalah isu pribadinya Darwin, mungkin bisa chat aku deh supaya aku tahu. Nanti aku baca. Karena kalau aku kayak gini kan nanti ketahuan ya, Baik, semua orang tahu nih apa kisahnya. Jadi nanti chat aku aja, nanti aku bisa lihat oke, kira-kira enaknya apa dulu ya baik. gitu. Oke, thank you so much Terima pertanyaannya. kasih ya. Makasih Terima banyak. kasih. Teman-teman, aku have fun banget ya hari ini dari sharing-sharingnya kita. Aku akan tutup teman-teman karena sesi tanya jawabnya sudah selesai. Aku akan tutup. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru kenal aku ataupun teman-teman yang sudah kenal aku tapi belum follow, boleh follow aku di Instagram Amelia Devina 777. Ini salah satu bentuk support aku juga ya supaya teman-teman bisa tetap terhubung sama aku dan juga teman-temannya kalian bisa lihat aku juga. Kadang-kadang kan kalau di Instagram bisa seperti itu. Kemudian juga bisa follow Love Ground untuk teman-teman yang belum. Dan aku juga ada YouTube channel yang uh, ada macam-macam video lah ya. Webinar ini juga nanti akan ada di YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa subscribe juga YouTube channel aku. Demikian sesi sharing kita hari ini. Terima kasih banyak banget teman-teman untuk waktunya, untuk energi baiknya, dan juga untuk pertanyaannya, untuk semua uh, keseruan kita hari ini. Seru banget. Dan teman-teman, aku sangat appreciate dan kalau teman-teman nanti mau share mengenai hari ini materinya bisa di tag aku juga di Instagram ya supaya teman-teman lain nanti bisa ikutan juga suatu hari webinar kita yang seperti hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa.